Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, Perjanjian nasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Jeremy Bentham itu adalah orang pertama yang mencetuskan istilah perjanjian internasional pada tahun 1780. Lalu dari ahli yang bernama Oppenheim ini mencetuskan bahwa hukum internasional adalah perjanjian antara negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antar negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Lalu menurut ahli Schwarzenegger, aturan hukum yang berlaku antara negara maupun entitas lain yang telah diberikan kepribadian internasional adalah arti dari perjanjian nasional. Schwarzenegger itu beranggapan entitas apapun yang berada di dalam perjanjian internasional itu memiliki hak dan kewajiban Nah, untuk yang selanjutnya, semuanya mohon maaf, semuanya aku izin off cam dikarenakan jaringan internet yang buruk. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi perjanjian internasional. Nah, klasifikasi ini tuh dibagi berdasarkan 5 bagian. Yang pertama itu ada jumlah peserta, ya itu ada bilateral, 2 pihak, lalu ada multilateral, lebih dari 2 pihak. Nah, untuk ada juga proses pembentukan, ada yang 3 tahap, seperti perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Lalu ada juga yang 2 tahap, cuma ada perundingan dan penandatanganan. Lalu yang itu ada berdasarkan isi atau topik. Nah, isi atau topiknya ini ada 5, ada berdasarkan segi politis, hukum, ekonomi, batas wilayah, dan kesehatan. Lalu yang keempat ada berdasarkan struktur. Yang pertama itu law making treaties di seluruh dunia. Yang kedua ada treaty dalam perjanjian saja. Nah, untuk yang kelima ada berdasarkan sifat pelaksanaan. Yang pertama itu ada dispositive treaties atau perjanjian setelah tujuan tercapai, dan yang kedua ada executory treaties atau perjanjian yang dilaksanakan. Oke, lalu ada syarat-syaratnya untuk perjanjian internasional bilateral atau yang cuma 2 pihak ini. Kedua belah pihaknya harus saling patuh nih terhadap apapun yang udah diputuskan di dalam perjanjian tersebut. Harus saling taat aturan. Yang kedua, ada perjanjian internasional multilateral. Nah, ini tuh ada beberapa negara yang tergabung di dalam sebuah organisasi. Contohnya ASEAN. Nah, buat jaringan atau ikatan hukum tertentu. Negara ini bisa melakukan mufakat dan sepakat dalam membuat sebuah perjanjian. Negara-negara ini harus mau dan bersedia dalam menanggung beragam akibat maupun segala masalah hukum yang kemungkinannya akan terjadi nantinya bila kesepakatan ini terjadi. Maaf Pak, ini saya lanjutin karena kayaknya PIN kan ada masalah sama jaringannya. Jadi untuk contoh perjanjian internasional itu ada contohnya perjanjian Linggarjati, ada perjanjian konferensi Meja Bundar, terus ada perjanjian New York,